Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi lagi wabarakatuh. kita di pertemuan praktikum algoritma pemrograman pertemuan kelima ya. Di sini untuk pertemuan sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya ada yang mau ditanyain gitu. Ini udah aman ya? Belum ada Oke, sih kan. oke sip. Kalau emang ada yang mau ditanyain mah langsung tanyain aja di WA aja langsung japri boleh di grup boleh. Kalau malu-malu ya udah japri gitu. Jangan nulis surat juga sih, soalnya lama. Nah, untuk mempersingkat waktu ya bisa kita langsung share screen aja. Ya. Di sini pertemuan 5 yaitu tentang fungsi. Oh, sebelumnya share screen udah kelihatan belum ini? Udah kelihatan ada. Oke. Di sini pertemuan 5 tentang fungsi. Jangan lupa nanti di laporan praktikumnya ada tugas pendahuluan ya. Untuk tugas pendahuluan tuh itu kalian tuh ngerjain soal tentang materi sebelumnya. Ini kan kita tentang fungsi, tapi di tugas pendahuluan ngomongin tentang prosedur karena pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya adalah eh, kita belajar prosedur gitu, buat nge-review ulang aja gitu. Tapi tetap harus dikerjain. Lalu di sini ada teori, kita kalian harus bikin program ini ya. Bentar. Ini program, oh nggak harus ini mah. Cuman di sini tuh kita tuh bikin fungsi. Fungsi itu ada sama kayak prosedur kemarin, cuman untuk fungsi itu ada pengembalian nilai kan kalau prosedur kemarin mah kalau emang misalnya yang mau dikembaliin suatu teks atau apa ya, kalimat yang panjang gitu bisa gitu. Kalau untuk fungsi mah kayak cuman beberapa value doang atau nilai cuman kayak nilai z-nya apa, nilai x-nya apa gitu. Di sini ada contoh fungsi. Misalnya kita udah bikin nih di dalam satu fungsi itu kita udah definisiin ada fungsi x kuadrat plus 3x min 5. Jadi nanti tuh kita tuh ada penginputan nilai misalnya. Kita mau nginputin nilainya x sama dengan 4. Maka otomatis nanti si 4 ini bakal di substitusi ini ke dalam fungsi yang ini. Jadi di sini kenapa x sama dengan 4 hasilnya bakal jadi 23 karena 4 dikuadratin kan 16. 16 ditambah 3 kali 4 berapa? 12 kan, berarti 2. 16 tambah 13, 16 tambah 12, 28. 28 dikurangi 5, 23. Kayak gitu. Ini contoh untuk fungsinya. Yang lanjut ke latihan programnya, di sini ada bikin kamus global dulu. Maksudnya kamus global tuh kan kita tuh mau bikin fungsi. Pertama kita tuh deklarasiin dulu nih bakal ada fungsi apa. Kita di sini ada fungsinya namanya diskriminan dengan pengembalian nilainya dalam bentuk integer gitu. Fungsinya bentuknya integer. Di dalamnya ada ini tuh namanya parameter, ada parameternya dalam bentuk integer juga ada A, B, C gitu. Di sini mengirim nilai diskriminan dari masukan A, B, C. Maksudnya A, B, C itu kan kita tuh kalau di suatu fungsi kayak data kayak gini itu maksudnya ABC tuh untuk A tuh yang mewakili konstanta dari X kuadrat, untuk B tuh konstanta dari eh, X, untuk yang apa namanya C itu untuk yang ini yang terakhir karena bentuk bentuk fungsi itu sebenarnya penulisannya tuh AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Di sini berarti kalau kita ngambil dalam fungsi ini tuh A-nya tuh 1, B-nya tuh 3, C-nya tuh min 5 gitu. Jadi nanti kita kalau disuruh nyari diskriminannya dari integer A, eh, di sini ada integer B, ada integer C, misalnya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, berarti itu sama aja nanti kayak
eh, X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 gitu. Sama aja kayak gitu. Di sini ada kamus lokal pada main driver. Ini tuh kita masuk ya ke main methodnya, method mainnya. Bikin aja integer D, terus di sini ada integer A, B, C. Kita sebagai perwakilan aja, nanti yang ini tuh bakal mewakili ini nih yang buat dimasukin ke dalam parameter. Algoritmanya kan ini kita ada disuruh masukin, karena kita mau tahu dulu nih si user mau mau bikin fungsinya berapa gitu. Nanti udah masukin, baru di sini kita manggil si fungsi yang kita buat. Untuk realisasi fungsinya kita ada di bawahnya nanti. Di sini eh, si fungsi diskriminan dimasukin hasilnya tuh ke dalam variabel D gitu. Jadi si variabel D ini bakal dicetak, langsung masuk ke prototipenya atau realisasinya. Di sini kan tadi udah nih penginputan nih kan A, B, C diambil dari yang di metode main tadi. Terus langsung di sini kita bikin aja salah satu variabel yang mewakili nanti hasil dari diskriminannya, yaitu bikinnya D di sini misalnya. D sama dengan ini dikurungin. Kita balik lagi ke operasi matematika, lebih baik dalam program itu pakainya kurung ya. Walaupun nanti bacanya kan program tuh bacanya dari kiri ke kanan ya, tetap bakal dibaca semua, dan itu juga tetap pakai namanya hierarki. Kalau emang ada perkalian atau pembagian, dia bakal lebih didulukan dibanding penjumlahan sama pengurangan. Cuman untuk supaya kita lebih meyakinkan aja, takutnya ada kesalahan dalam pembacaan, mendingan dia pakein kurung gitu. Di sini eh D sama dengan B kali B. Ini harusnya B-nya B kecil juga ya. Ini kayaknya tipe ini yang bikin. Bisa diganti nggak sih? Nggak bisa. Yang B D, itu teh perkalian pangkat kan? ya ini tuh pangkat sama, itu maksudnya tuh B kali B tuh B pangkat 2 gitu. B kuadrat. Karena rumus dari diskriminan sendiri yaitu B kuadrat min 4AC gitu. Itu rumus, emang rumus tetap gitu. Gak tahu tuh orang zaman dulu gabut kalinya. Kalau pakai kutip lancip bisa nggak Kang? Kutip lancip, Pak. Mm-mm. Kalau di bahasa C itu bisa nggak sih? Apa harus pakai POW sih? Eh, yang kutip lancip Lupa sih. Cuman kalau nggak salah kutip lancip, kalau nggak salah bisa. Cuman aku belum coba sih, takutnya salah. Kalau nggak sampai biasanya pakai ini nih, kayak kayak gini biasanya teh. POW, misalnya kita nilainya si B, koma 2. Biasanya gini sih. Kadang kalau nggak salah mah. Jadi maksudnya POW B, koma 2 tuh POW yang di sini bakal dipangkatin angka yang di sini gitu. Kalau misalnya mau pangkat 10 ya misalnya POW B, koma 10 gitu. Kalau nggak salah gitu. Cuman untuk kuadrat mungkin gini aja dulu, B kali B, ini B-nya harusnya B kecil sih supaya jadi B kuadrat min 4AC, min 4 dikali A dikali C gitu. Nanti hasil dari ini bakal dimasukin ke dalam D, dan D itu bakal direturnkan. Di returnkannya langsung masuk ke dalam sini. Nanti si ini tuh hasilnya sama aja kayak si D kecil ini. Si D kecil ini masuk ke dalam D besar ini, langsung udah beres. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman berarti ya? aman kan belum ada. Oke, oke. Udah, untuk di pertemuan ini kalian cuman bikin tugas pendahuluan, latihan ini diketik ulang aja. Kenapa? Kenapa latihan harus diketik ulang gitu ya? Padahal kita nggak ada nambahin apa-apa. Itu sebagai latihan aja gitu, supaya eh, ngelancarin aja pas nanti kalian mau bikin tugas praktikumnya. Jangan lupa untuk di latihan juga si hasil eksekusiannya dimasukin ya ke dalam laporan. Kadang suka pada nggak dimasukin hasil eksekusian dari yang latihannya. Udah langsung ke tugas praktikum, bikin program
bernama fungsi underscore 2.c. Di sini ya ada fungsi akar kuadrat. Jadi di sini tuh buat fungsi untuk menghitung akar-akar dari persamaan kuadrat dengan masukan berupa A, B, C dengan memanfaatkan fungsi diskriminan di atas. Tentukan nilai penjumlahan dua akar tersebut. Jika nilai diskriminan negatif, maka akar akan bernilai 999. Di sini ada yang bingung nggak? Nah, oke siap. Ini kita ke ini ya. Untuk masukan ABC berarti udah nyampe sini aman nih, berarti nyampe masukan ABC. Masukan ABC itu kayak tadi kan kita tuh mau mau nentuin dulu nih ini tuh mau bikin fungsinya kayak gimana. Fungsi itu yang kayak gini nih. Nah, ini bentuk fungsinya kayak gini. Bentuk fungsi kayak gini tuh hasilnya pasti punya akar. Dia tuh akar dari x kuadrat plus 3x min 5 tuh dapatnya diambilnya dari rumus gitu. Rumusnya tuh b min plus bentar ya. Rumus. Nah, eh, nah ini rumusnya. Di sini min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nah, tadi kan kita udah dapet nih diskriminannya. Ini kan sama aja kayak diskriminan kan yang b kuadrat min 4ac. Woi, b kuadrat min 4ac kita udah dapet nih. Bisa dipakai lagi nih yang tadi. Kan hasilnya udah di-returnkan juga. Tinggal kita bikin satu rumus lagi, satu fungsi. Bisa jadi ini jadi dua fungsi. Fungsi yang pertama buat dapetin X1, fungsi yang kedua buat dapetin X kedua. Di sini kan di sini kan eh, namanya fungsi kuadrat pasti punya akarnya dua, ada X1 sama X2 itu mah variabel aja bisa X, Y, bisa apa gitu. Cuman pasti akarnya dua gitu fungsi kuadrat. Di sini kita kan caranya kayak gini nih, bikin aja program tentang perhitungan ini min B. Kalau yang misalnya pertama min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A itu X1. Untuk S2-nya min B minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu buat X2-nya nih kayak gini nih. Ini udah dipecah. Caranya ini. Kalian bisa bikin fungsinya masing-masing. Kayak misalnya fungsi fungsi pertama yaitu akar gitu. Untuk fungsi yang kedua akar dua gitu. Misal akar dua namanya teh. Nanti bisa dipanggil masing-masing hasilnya dari hasilnya itu misalnya ini si namanya eh, hasil yang direturnkan dari fungsi akar satu misalnya teh. Yang direturnkan dari akar satu tuh misalnya X1. Terus yang direturnkan dari fungsi akar 2 tuh X2 gitu. Nanti hasilnya kan itu kan direturnkan kalau kalau suatu data udah direturnkan kita bisa pakai kemana-mana itu bisa bisa dipakai ke fungsi atau prosedur yang lainnya gitu. Itu bentuknya nanti bakal jadi kayak kamus global. Nah, nanti kita bisa nih bikin lagi fungsinya apa? Fungsi penjumlahan, penjumlah penjumlahan akar dengan parameternya ini. Parameternya yaitu tadi X1 dan X2. Nah, ini nyampe sini ada yang bingung nggak? Masih bingung nggak? Saya Kang bingung. Oke, oke deh. Kita ini aja mau langsung coba ngodingnya. Ah, boleh tuh, Yang boleh. nilai diskriminatif negatif kan jadi Oh, akar jadi bernilai 99. nanti eh bikin aja suatu kondisional itu. Kalau emang diskriminannya tuh kan tadi kan kita udah nyari diskriminan kan. Kalau hasil diskriminannya lebih dari sama dengan nol, artinya dia tuh bisa
Enggak, dia harus lebih dari nol ya. Kalau dia diskrimin lebih dari sama dengan nol nggak apa-apa. Lebih dari sama dengan nol, dia nilai X-nya adaan gitu. Kalau sama dengan nol mah pasti X1 sama X2-nya sama nilainya. Tapi kalau lebih dari nol dia pasti beda. Tapi kalau dia kurang dari nol pasti nilainya imajiner atau 999 aja gitu. Itu mah pakai kondisional aja. Untuk ininya sih kita langsung coding aja deh. Diskriminan itu rumus yang tadi, Kang. Iya yang tadi, yang B kuadrat min 4AC tadi. Oke, oke. Ini makan apa? Ini si otot. Astagfirullah. Nah, nanti kita misalnya bikin integer diskriminan ya. Buat diskriminan kan tadi kita harus nentuin dulu si fungsinya ada apa aja, integer A, integer nah ini, integer A, integer B, integer C gitu ya. Terus tadi kita ada rumus apa namanya? Integer akar gitu. Pertama akar satu deh. Di sini sama integer A, integer B, integer C. Mm-mm. Sebenarnya oke. Di sini tambahin integer, misalnya integer Z gitu. Integer Z itu apa? Buat ini nih yang ngewakilin si hasil returnan dari si diskriminan ini supaya langsung gitu. Kita nggak usah bikin rumus lagi di akarnya. Ini kita ini copy, ini akar 2. Nah, terus di sini ada integer operasi misalnya, penjumlahan. Ini penjumlahan ini diambil dari integer misalnya X1 sama integer X2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ini kenapa ada A, B, C? Ya ini tuh untuk si fungsinya. Jadi buat dapat tadi kan fungsinya X kuadrat min X kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu tuh emang rumus tetapnya gitu untuk fungsi kuadrat, dan ini tuh untuk ngambil si returnan dari si diskriminan supaya pas kita nyari akar itu tuh kita nggak harus bikin rumus lagi karena di sini kan panjang lagi nih harus bikin B kuadrat min 4AC lagi. Daripada capek-capek gini langsung aja pakai yang udah ada gitu yang udah kita cari sebelumnya. Ini kenapa tadi bikin akar satu akar dua ya karena ini. Karena pasti dari fungsi kuadrat tuh hasilnya bakal ada dua gitu. Ya udah di sini bikin aja in, integer tadi D kan untuk si perwakilan diskriminannya. Terus di sini bikin ada integer eh apa ya? X1 misalnya X1 ada X2 apalagi. Terus di sini ada integer jumlah gitu misalnya. Nah, nggak enak tuh kan? Aman nggak sih? Hmm. Terus, nah terus di sini bikin
Tadi kan masukin nih printf, masukkan nilai A, nilai A, dan A persen, dan terus ini bikin A, B, C. Nah, di sini B, C. Di sini bakal ada D dimasukin sama tadi si diskriminan, sama dia A, koma B, koma C. Terus di sini ada akar 1, akar, tapi sini X1, akar 1, A, B, C, sama D. Benar nggak sih? Operasi ini X1. Ini benar nggak sih? Tahu gitu pokoknya. Realisasi. Oh, jadi Kang, nilai-nilai yang 99 tadi itu kalau negatif outputnya jadi 999 gitu. Iya, jadi nanti kayaknya sih orang bakal masukinnya ke dalam pas dibikin di realisasi yang fungsi akar 1 sama akar 2. Jadi sebelum dia masuk ke rumus, dia masuk dulu ke dalam kondisional gitu. Kayaknya masih ke situ sih. Udah lama sih udah mau ujian. Kalau realisasi eh, pertama apa sih ini tadi diskriminan. Ini masih cepat. Nah, ini selesai semuanya. Misalnya ini bikin kamus kan tadi integer z misalnya. Benar nggak sih z? Z. Algoritma, algoritma. Sini kan bikin z aja langsung dimasukin z sama dengan tadi nih yang b dikali b dikurang 4 dikali a dikali c. Sampai sini aman. Aman nggak ini? Hitung z. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya? Udah. Kita di sini bikin misalnya bikin di sini kampus lagi buat ngewakilin integer X1 aja deh, samain algoritma ini X1 sama dengan diisi nih. Kan rumus yang pertama tuh kita pakai yang penjumlahan dulu nih, min B ditambah akar diskriminan kan ini kan. Diskriminan per 2A gitu. Nanti kita bisa langsung gini. Min B dikurungin deh. Min B ditambah akar square bukan ya? Di sini orang salah.
SQRT ya? Wah. Untuk akar kan Hah? pernah nyobain pakai kutip lancip bisa kutip lancip 2 gitu. Akar apa pangkat itu? Eh, oh akar mah itu pangkat ya kan? Aku salah. Operasi akar pada satu. Tulisannya gimana? Aku salah, maaf ya. Aku juga ini harus searching dulu. Ini mah aritmatika. Nanti kalau matematika teh pasti di sini ya harus bikin ini nggak sih? Hmm, mungkin ya, cobain aja dulu. Kumaha sih square teh? Bener kan? Square dari si Z. Cuma ada yang tahu nggak sih, takut salah ya. Penulisan akar operasi apa saja. Oh, oke deh. Square aja langsung. Nah. Di sini kan min B ditambah SQRTZ ini akar dari B kuadrat ini kan. Rumusnya yang ini. Balik lagi ke ini. Min B ditambah akar dari D yang tadi kita udah dapetin. Tinggal dibagi 2A kan berarti. Berarti hasilnya dibagi 2A. 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 Sip. Cuman ini tuh kita bakal ke ini dulu deh. X if Z lebih besar dari sama dengan 0, baru ini. Kalau else-nya berarti X1 sama dengan nah, nyampe sini ada yang mau ditanyain nggak? SQRTT jadi nggak perlu divariabelin dulu di atasnya kan. Di atasnya gimana maksudnya? Eh, jadi nggak harus buat rumus lagi buat akarnya. Enggak sih kayaknya mah. Langsung aja. Oh, oh, SQRT. oh, bisa langsung. Kalau nggak salah bisa sih. Nanti kita run deh. Ini paham nggak pakai kode? Oke kan. Kenapa? Jadi kan tadi dimintanya, di rumus sendiri dimintanya gini. Kalau dia diskriminannya negatif, maka karakter menilai 999 gitu. Berarti eh, syarat diskriminan juga sama asli di matematikanya kayak gitu. Kalau emang dia lebih besar dari sama dengan 0, dia emang punya akarnya. Untuk diskriminan sama dengan 0, X1 pasti sama dengan X2. Kalau diskriminan lebih besar dari 0, X1 tidak sama dengan X2. Tapi kalau diskriminan kurang dari 0, itu nilainya imajiner atau yang nggak inilah nggak tepat angkanya tuh. Angkanya tuh pasti akar-akaran lagi gitu. Berarti Kang, nanti kalau misalkan si diskriminannya 0 dua-duanya, nanti 999 tambah 999 gitu. Kalau diskriminannya 0, Enggak, kalau, salah, sorry. Kalau diskriminannya negatif dua-duanya. iya, di 99-in aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Soalnya dia mintanya kayak gitu. Ini dapat kan, ini kita copy aja deh. Copy, masukin ke akar 2. Ini X2 misalnya. Di sini X2 lagi. Ini.
X2 lagi. Untuk operasi, misalnya kamus, integer, jum. Ini lupa. Ini kan harus pakai read kan. Integer jumlah. Di sini ada algoritma. Terus sini jumlahnya ya udah jum sama dengan X1 ditambah X2. Ini nggak sih? Atau mungkin gitu. Return jum. Kita coba ya, tahan dulu. Lama nih, ini nungguin ya. Nah, misalnya kita mau masukinnya sama deh kayak tadi, kayak yang ini. Mana sih? Ini yang ini. Ini X kuadrat plus 3X min 5, berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 5. A-nya 1, B-nya 3, ininya min 5. Oh iya ya, nggak bakal ada hasilnya kalau nggak dicetak, dasar. Hehe. Maaf, maaf. Salah short lagi. Hmm, Nilai diskriminan pengembangan di sini terus di sini apakah nilai apa nih akar plus 1 ini X1 akar kedua ini X2 eh, jumlah akar dengan berapa jumlah namanya tadi nilai A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 5. Oh, dia kok nggak keluar ya? Ada yang salah nggak sih? Persen itunya Kang yang Oh di iya benar, lupa. Sorry, sorry. Persen D, persen D, persen D, persen D. Yuk, makasih, makasih. 1, 3, min 5. Benar nggak nih kita cek nih ya. Hasil diskriminannya ini 29. Kita cek nih. Eh, 3 kuadrat hasilnya berapa nih di sini? 9. 9, ini harusnya minus nggak sih? 9 dikurangi. Oh ini ada yang salah nih kayaknya. Soalnya diskriminan gede banget, nggak mungkin. Diskriminan tuh biasanya koma ya hasilnya. Nggak bisa. Cuman asal kayak gede banget itu. Bentar. Ini 3 dikuadratin 9. 9 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 5. Berarti kan min 20 ya.
Oh, benar-benar. Oh, iya benar. Jadi gini, ini kan 9 nih. Ini tahu nggak kenapa ini 9 hasilnya? Kan ini kan B, B kali B nih. B-nya 3. 3 dikali 3 9. Udah diemin dulu dalam kurung ini 9 dikurangi. Ini yang dalam kurung ini nih 4 dikali 1 dikali min 5 hasilnya kan min 20. 9 dikurangi min 20 berarti kan sama aja kayak 9 ditambah 20. 9 ditambah 20 kan sama dengan 29. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Teman? Nah, ini nih buat di akarnya agak bingung. Yang akar 2-nya kayaknya rumusnya salah deh, Kang. Yang squartnya ya, Enggak, yang kedua. Harusnya kan minus. oh sip, thank you very much. Coba sama 1 3 min 5. Nah, di sini nilai akar ke satu, nilai akar ke satunya kita cek min B berarti min 3 kan. Min 3 ditambah akar dari 29 dibagi 2 kali A. Coba ya, akar 29 berapa? Akar 16 4. Akar 25 harusnya sekitar 5-an. Coba. Min 3, min 5, min 8 misalnya. Min 8 dibagi 2. Wah, ini ada yang salah kah? Coba aku pakai kalkulator dulu dah. Photomat, photomat. Bapak, X kuadrat ditambah 3X min 5. Oh, dia dia ini. Itu apa? Kan itu mah lebih dari sama dengan 0, Iya. sama dengan X1, apa? Algoritmanya. Kalau X2 mungkin bukan lebih dari sama dengan 0 kan? Yang mananya ini Z-nya? Iya, yang itu. Harusnya sih sama aja sih. Soalnya kan zat mah ya di mana-mana. Jadi bentar ya. Coba deh angkanya gampang. Berapa ya? Supaya ngeceknya gampang nih. Soalnya di sini akar ke satunya di sini min 3 plus akar 29 per 2. X satunya. Jadi dia agak ribet. eh coba. B kuadrat min 4AC. Eh, oh coba ya. 1, 2, 1. Dia harusnya X1 sama X2-nya sama sih. Nah, nah ini ngeceknya yang enak nih. Ini diskriminannya tahu kenapa 0? Karena di sini gini. B kuadrat itu kan 2 dikali 2. 2 kali 2 sebenarnya 4. 4 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 ya 4. Berarti 4 dikurangi 4 kan 0 tuh. Kayak tadi aku bilang, kalau diskriminannya sama dengan 0, dia pasti nanti eh si hasilnya X1 sama X2-nya pasti sama. Makanya di sini X1-nya min 1, X2-nya min 1 juga gitu. Cuman yang tadi cara ngecek benar apa salahnya. Soalnya di sini aku cari di Photomath yang soal tadi akarnya
Ini nggak tetap. Apa jangan pakai integer ya? Yang akarnya pakai float. Iya, biasanya pakai koma kan. Coba. Pakainya float coba. Float tuh. Float tuh berarti sini float. Float di sini float. Float. Berarti hasil operasinya juga float, mana? Float. 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 Maaf ya, soalnya aku ini nggak nyiapin dulu sih. Niatnya masih aku tuh nggak nyiapin dulu teh supaya ngerjainnya bareng, kan? Nah, jadi bingung. Di sini float, float, ini float. Float. Berarti di sini F, F, F. Hmm. Yang itu globalnya kan. Oh ini float, float. Thank you. Misalnya tadi A-nya 1, B-nya 3, ininya min 5. Tuh, hasilnya begindang. Tapi kenapa hasilnya di sini jadinya kayak integer ya? Di sini kan 1 ditambah min 4 bener min 3. Cuman kenapa jadi kayak ini ya? Printf-nya tadi keikut persen F mungkin kan. Persen F jumlah. Nah, iya di jumlahnya. Harusnya integer kan? Oh iya betul. Benar harusnya. Nah, kita cek dulu. Coba deh yang tadi deh 1, 2, 1. Nah, berapa lagi ya yang bisa kita coba? Yang gampang itu loh yang hasil di screen. Yang X1. Berapa ya? Oh, supaya jadi misalnya diskriminannya 1. Misalnya 3. Oh, gini. Berarti di sini misalnya 1, di sini 3, di sini 2. Benar nggak? Kita cek aja dulu. Untuk akar satunya dia min B. Min B kan berarti min 3. Min 3 ditambah min 3 ditambah Z-nya itu kan 1 kan. Berarti akar 1 kan 1. Min 3 ditambah 1 min 2. Min 2 dibagi 2 kali. Oh iya benar. Di sini kan min B. Berarti min 3 ditambah squared Z. Squared Z itu kan Z-nya. Tadi hasilnya 1 nih diskriminannya. Berarti satu akar 1 itu sama dengan 1. Jadi min 3 ditambah 1 ya min 2. Nah min 2 dibagi 2 dikali 1. Berarti min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Tuh. Terus untuk yang akar 2-nya, min 3 dikurangi 1. Berarti kan min 3 dikurangi 1 jadi min 4.
min 4 dibagi 2 kali 1. Berarti min 4 dibagi 2. Sama dengan min 2. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang hasilnya 999 itu maksudnya Contohnya, gimana, Kang? contohnya coba ya, kita cobain aja. Nah, kok dia coba berarti kalau 999 harus akhirnya hasilnya minus. Berarti gini, ya udah ini mah gini aja. 3, 1, 2 misalnya. Ini ada 999 harusnya. Tuh. Gini paling hasilnya. Jadi ditambahin kayak 99-nya. Soalnya dia mintanya hasilnya 999 di sini ya kan. Di sini jika nilai diskriminan negatif maka akar akan bernilai 999 tuh. Dia bukan bilangnya bukan imajiner tapi 999 ya udah. Ikutin aja yang dimau. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini codingannya. Ya ini mah kalian mau bikin yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Ini mah kan coba-coba gitu. Jadi di review ulang deh. Bisa ya, nggak ada yang mau nanya mah. Di review ulang dulu untuk tugasnya. Untuk tugasnya tuh kita tuh di sini bikin masukan dulu A, B, C. Kita kalau lagi ngerjain tugas satu-satu dulu ya. Masukkan A, B, C. Oke, kita bikin masukan A, B, C ini. Masukkan A, B, C. Terus di sini kita ada dengan memanfaatkan fungsi diskriminan. Berarti kita fungsi diskriminan yang tadi itu kita bisa cobain lagi, kita pakai lagi. Terus di sini tentukan nilai penjumlahan dua akar tersebut. Oh, berarti di sini disuruh nyari akar. Nah, tadi kan kita udah pakai yang diskriminan lagi, kita bikin lagi. Terus ini kalau disuruh nyari akar, ya udah kita siapin dulu akar. Terus masukkan 3 buah bilangan ini udah ada. Terus ada penjumlahan, oke gini. Udah sampai sini dulu gitu. Untuk urusan perhitungannya ntar dulu gitu. Kita nyiapin dulu apa aja yang harus ada gitu. Kalau emang semua yang harus ada udah disiapin, baru kita siapin nih misalnya. Kalau kalian bingung gitu pertama-tama mau bikin program atau ngoding itu, kalian siapin aja dulu kayak kosongannya. Kayak di sini tuh belum ada gitu. Untuk parameternya kosongin dulu aja kalian kalau masih bingung teh. Nanti kalau udah ada semua sesuai sama yang ada di tugasnya, baru nih kalian coba pikirin apa sih yang kira-kira berhubungan, apa sih yang kira-kira harus dipakai gitu. Kayak kita udah punya nih integer diskriminan. Kita kita lihat nih diskriminan tuh butuhnya apa aja sih? Butuhnya A, B, C. Ya udah, kita di sini pakai parameternya integer A, integer B, integer C yang dimana nanti dapatnya itu dari si eh, inputan yang dimasukin oleh user gitu. Nah, supaya ngegampangin ini tuh sebenarnya bisa nulis diskriminan ini di sini. Jadi ini tuh kayak gini nih sebenarnya bisa. Kalau nggak salah bisa sih. Oke. Nah, nulisnya gini bisa sih sebenarnya mah sama aja. Tuh, sama aja kan. Cuman ya buat ngegampangin aja itu mah. Kayak ini semua bisa, nggak usah bikin perwakilan, nggak usah bikin variabel dulu. Langsung aja panggil fungsinya di dalam pas pencetakannya. Cuman supaya enak aja gitu nggak kayak kita tuh udah bikin masing-masing gitu. Jadi kalau nanti ada harus dipanggil apa-apa ya tinggal panggil variabel yang mewakilinya aja gitu. Di sini diskriminan udah dapat nih, udah dapat harus kayak gimana. Kita baru pikirin apa sih rumus diskriminan, kita cari ke internet misalnya. Rumus diskriminan tuh yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, karena
rumus di internet B kuadrat min 4AC yang ini. Ya udah kita pikirin aja bentuk codingannya maunya kayak gimana. Bentuk codingannya ya udah kita maunya kayak gini bentuknya. Kurung B kali B dikurang kurung 4 dikali A dikali C gitu. B kuadrat min 4AC. Hasilnya karena ini bentuknya fungsi harus ada return. Yang di return kan apa? Ya udah hasil dari si diskriminannya aja gitu. Nah, di sini eh, return Z tuh nanti bakal ada di sini nih. Ini tuh hasilnya Z nih segini teh, itu Z. Jadi eh tak kasat matanya mah di sini teh sama aja kayak D sama dengan Z gitu. Terus di sini ada X1. Kenapa saya bikinnya terpisah ya? Kan fungsi itu bakal jadi fungsi kuadrat itu bakal ada dua akar. Ada akar satu, ada akar dua, atau ada X1 atau X2. Sebenarnya mungkin ada yang kepikiran gitu, bikin aja langsung akar kuadrat nanti di dalamnya ada X1, X2 gitu. Cuman balik lagi nih, kan kalau fungsi itu ngereturnnya satu nilai doang gitu. Kita nanti bingung, oke bisa aja sih kita nanti pakainya prosedur gitu. Hasil prosedurnya dapat X1, X2-nya gitu. Berarti langsung namanya di, di dicetaknya langsung di dalam prosedurnya aja gitu. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Cuman kan kita maunya tuh si hasil dari si akarnya tuh bisa dipanggil kemana-mana gitu. Kan kalau misalnya prosedur, misalnya kita dapat nih emang bisa pakai prosedur eh, X1, X2-nya bisa langsung dicetaknya di dalam prosedurnya aja gitu. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Cuman kita nggak bisa nih manggil si X1, X2-nya ke dalam float ini. Karena ya yang di yang dikembalikan oleh prosedur yang nggak ada. Dia tuh cuman buat dirinya sendiri doang gitu, cuman untuk lokalnya dia sendiri doang. Kalau pakai fungsi ya itu enaknya tuh si, si nilai yang kalian mau tuh ya bisa dipanggil kemana-mana gitu. Kayak ini si Z kan bisa dipanggil ke dua fungsi yang lainnya. Ini si X1 X2 bisa dipanggil ke fungsi yang ini gitu. Nah, untuk itu makanya aku bikinnya dua, plot akar satu sama plot akar dua gitu. Untuk parameternya di sini aku bikinnya A, B, C sama Z. Kenapa A, B, C sama Z padahal di sini C tuh nggak kepake kan di rumus yang ini aku. Cuman ya aku ini aja cari aman aja takutnya bisa misinya nanti ada apa-apa gitu. Bisi butuh gitu tiba-tiba nanti. Sebenarnya ini dihapus bisa, jadi nggak usah pakai C karena nggak dibutuhin juga sih di pencarian juga di sini. Cuman ya aku bikin A, B, C itu karena ya emang syarat dari fungsi kan ada A, ada B, ada C gitu. Cuman kan karena kita A, B, C-nya kan udah didapat nih dari si Z. Jadi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa sih C-nya. Cuman aku tetap masukin aja. Kenapa pakai Z? Karena ya kita mau menggunakan data yang udah kita cari gitu. Supaya kita nggak usah nyari-nyari lagi kan di sini. Kalau di sini kita nggak pakai Z, kita harus masukin lagi kan di sini si rumus yang ini nih. Mana sih? Copy. Terus di sini kita harus masukin. Kan jadi kayak panjang itu kan, jadi kayak ribet itu ngelihatnya. Karena kita udah pernah bikin, ya ngapain kita harus pusing-pusing lagi, udah pakai aja gitu. Karena kalau kita harus pakai yang rumus lagi di sini, ya kalau kayak gitu ngapain kita bikin fungsi yang ini gitu. Useless jadinya, nggak kepake. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Aman, Kang. Oke, aman. Ya udah, ini sih tinggal kalian ngerjain aja. Mungkin ya nyontek juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan dengan kalian pas lagi nyontek kan kalian baca nih sebenarnya. Kalian ngeliatin pas bikinnya gimana. Atau nggak kalian ngetikan pas nih kan. Walaupun kalian emang niatnya udahlah supaya cepat gak usah mikir lagi gitu. Nggak usah tanpa ngeliat si recordan lagi gitu. Langsung bikin aja gitu. Ya eh nggak usah mikir lagi jadi harus tinggal lihat recordan aja gitu kan ya nggak apa-apa. Tapi kan kalian dengan ngeliat juga
itu udah pembelajaran gitu. Otak tuh penyerapan tuh dari mata, telinga sama menulis gitu. Atau kan kita kan mengetik gitu. Itu 90% kalau nggak salah. Kalau mata doang berapa persen, telinga doang berapa persen gitu. Yang aku kejar di sini tuh sebenarnya bukan bukan kalian ngerjain tugasnya, cuman ngertinya gitu. Karena jujur dari walaupun ini cuma bahasa C, bahasa yang enggak yang apa ya, yang emang udah lama lah gitu. Cuman di sini tuh kalian tuh dilatihnya logikanya gitu, bukan keren-kerenannya. Kalau kalian bisa ini pasti dapat deh logikanya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain lagi ya paling kita cukupkan itu. Ini udah jam 21 juga. Aman-aman. Oke, siap. Aman, Kang. Kita stop. Mungkin ya supaya ini nguploadnya nggak gede banget, kita cukupkan sampai sini ya. Sekali lagi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini mau aku stop recording deh. Aman, Tidak aman. ada sepertinya. Oke deh. Septian ada kayaknya. Nggak ada, aman. Terima Aman. kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau aku tadi masih ada bingung-bingung karena ya aku juga manusia. Nggak apa-apa kan, biar barengan ngerjainnya gitu. Ya, Biar sama-sama mengerti. sebenarnya sih tadi mah alasan aja ngomong supaya ngerjain bareng, padahal mah emang malas aja sih ngerjain di luar jam kerja. Di luar jam kerja nggak ada. Ya udah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum.